Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Anissa dengan NIM 2120602060 dari Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang. Di sini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman apa itu pegadaian syariah dan bagaimana mereka beroperasi dan apa dasar hukumnya. Karena di sini pasti teman-teman belum terlalu mengenal atau mengetahui apa itu pegadaian syariah, dan mungkin kata-kata dari pegadaian syariah cukup asing bagi teman-teman sekalian. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan pada video ini mengenai pegadaian syariah. Apa itu pegadaian syariah? Untuk mengetahui apa itu pegadaian syariah, pertama-tama kita harus mengetahui dari mana sih kata pegadaian syariah itu dan apa itu pegadaian syariah. Oke, jadi pegadaian syariah itu berasal dari kata gadai dan syariah, di mana itu merupakan akad perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dengan pihak yang meminjam uang tersebut. Nah, hal ini dimaksudkan untuk memberikan sebuah ketenangan bagi pemilik uang atau jaminan keamanan uang yang dipinjam tersebut, sehingga akan terjadilah yang dinamakannya dengan pegadaian syariah. Nah, setelah mengetahui dari pengertian apa itu pegadaian syariah, kita akan berlanjut mengenai sejarah pegadaian di Indonesia. Kita ketahui bahwa kita harus mengetahui dulu bagaimana lahirnya pegadaian di negara kita, yang dimana kita akan mulai pada tahun 1746, dimana pada tahun ini sejarah pegadaian dimulai saat VOC mendirikan Bank Van Lening sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Lalu pada tahun 1811, pemerintah Inggris mengambil alih dan membubarkan Bank Van Lening. Masyarakat diberi keleluasaan mendirikan usaha pegadaian. Nah, lalu pada tahun 1901 didirikannya Pegadaian Negara pertama di Sukabumi atau Jawa Barat pada tanggal 1 April 1901. Lalu pada tahun 1905 Pegadaian berbentuk lembaga resmi atau jawatan pada tahun 1905. Lalu pada tahun 1961, bentuk badan hukum berubah dari Jawa tersebut menjadi KPN berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 19 tahun 1960, peraturan pemerintah nomor 178 tahun 1961. Tahun berikutnya, di tahun 1969, bentuk badan hukum berubah dari PN ke Perjan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1969. Di tahun berikutnya, pada tahun 1990, bentuk badan hukum berubah dari Perjan ke Perum berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1990 yang diperbarui dengan peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2000. Nah, di tahun berikutnya, pada tahun 2012, bentuk badan hukum berubah dari Perum ke Persero pada tanggal 1 April 2012 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2011. Lalu pada tahun 2021, bentuk badan hukum berubah dari Persero ke Perseroan. Dari Persero ke Perseroan terbatas pada tanggal 23 September 2021 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2021. Mungkin itulah dimana sejarah berdirinya pegadaian di negara kita, Indonesia. Setelah membahas mengenai bagaimana lahirnya pegadaian di Indonesia, kita akan beralih kepada dasar hukum pegadaian syariah, di mana dasar hukum itu adalah hal yang harus kita ketahui mengenai suatu lembaga. Yang pertama ialah pada Al-Quran, di mana terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 283. Selanjutnya pada hadis yang dimana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak terlepas kepemilikan barang gadai atau pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resiko. Hadis riwayat Asy-Syafi'i, Al-Darahuni, dan Ibnu Majah. Selanjutnya, pada Fatwa MUI, Fatwa DSN MUI nomor 25 DSN MUI 3 Romawi 2002 tentang RAN, DSN MUI nomor 26, DSN MUI 3 2002 tentang gadai emas, Fatwa nomor 68, DSN MUI 3 2008 tentang rantai peraturan pemerintah, nomor 103 tahun 2000 tentang perusahaan umum atau Perum Pegadaian.
Jadi di sini teman-teman telah mengetahui bagaimana dasar hukum dari pegadaian tersebut dan pegadaian syariah yang dimana telah diatur dalam Al-Quran hadis, fatwa MUI beserta peraturan pemerintah. Teman-teman pasti penasaran bagaimana cara kita untuk melakukan pegadaian syariah itu. Hal yang pertama itu harus adanya akad pegadaian syariah. Nah, di sini akad pegadaian syariah itu terdiri atas dua akar. Yang pertama akad teran, dan yang dimaksud dengan akad teran ini adalah menahan harta si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Nah, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad inilah pegadaian menahan harta bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah tersebut. Lalu yang kedua akad ijaroh, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang tertera milik nasabah yang telah melakukan akad tersebut. Jadi sehingga akan terjadilah akad pegadaian syariah yang merupakan langkah awal untuk melakukan pegadaian syariah. Nah, teman-teman pasti sudah mengetahui akan apa saja yang digunakan dalam pegadaian syariah. Lalu kita akan beralih kepada mekanisme operasional pegadaian syariah, di mana mekanisme operasional pegadaian syariah sangat berbeda dengan mekanisme operasional pegadaian konvensional atau umum. Nah, yang pertama melalui akad teran. Nasabah itu menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya meliputi nilai investasi, tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini, dibenarkan bagi pegadaian menentukan harga biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari beasiswa tempat yang dipungut, bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari pinjaman. Sehingga di sini dapat dikatakan proses pinjam-meminjam uang hanya sebagai lipstik yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di pegadaian. Hal inilah yang membuat pegadaian syariah dan pegadaian umum atau pegadaian konvensional mendapatkan perbedaan yang sangat besar, di mana pada pegadaian konvensional mereka akan mendapatkan biaya dari biaya tambahan yang mereka tetapkan di awal pada saat melakukan pegadaian, dan di sini pegadaian syariah tidak melakukan hal tersebut. Karena pada pegadaian syariah ini disesuaikan dan berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis, dan mengetahui bahwa biaya tambahan itu tidak diperbolehkan atau bunga itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Karena hal tersebut dikiaskan menjadi riba, di mana umat Islam sangat mengetahui bahwa riba itu adalah suatu hal yang tidak boleh dilakukan karena akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Sehingga kita sebagai umat Islam, umat muslim, hal ini merupakan kabar gembira karena telah terdapatnya pegadaian syariah yang dimana kita tidak perlu takut bahwa kita akan melakukan atau terdampak oleh riba. Nah, yang dilakukan oleh pegadaian, adapun pada pegadaian syariah atau pelaku usaha pegadaian syariah yang berizin atau terdaftar di OJK per Desember tahun 2021, yaitu yang pertama di PT Jasa Gadai Syariah, terus adapun PT Pegadaian atau Persero, dan PT Gadai Arta Taman Niaga Sejahtera Seri A, yang dimana di sini teman-teman jika ingin melakukan gadai syariah, maka teman-teman bisa melakukannya pada PT-PT yang telah saya sebutkan tadi. Nah, gimana nih teman-teman? Jadi teman-teman sudah bisa kan membedakan pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Dari yang sudah saya jelaskan tadi, semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman, dan kita akan menjadi lebih tahu mengenai pegadaian syariah dan akan melakukan atau menggunakan produk-produk syariah yang dimana kita akan mendapatkan kemaslahatan juga di dalamnya. Ya.
Sebelumnya, saya mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam penyampaian materi mengenai pegadaian syariah yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.